Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang yang berbahagia dan di mana saja Anda berada, khususnya kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui channel Nelita Online Learning. Dan jangan lupa kalian absen pada kolom live chat dengan format nama lengkap Anda, underscore, nama kelas, underscore hadir, lalu kalian kirim di kolom live chat. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembelajaran jarak jauh Nelita Online Learning, yaitu mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Kita sudah memasuki atau mempelajari kompetensi dasar yang ke-8 atau 3.8, yaitu mengevaluasi perangkat pasif jaringan fiber optik, dan juga kompetensi dasar keterampilan yaitu mengkonfigurasi perangkat pasif jaringan pada fiber optik. Kita mulai saja pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perangkat pasif jaringan fiber optik. Perangkat pasif fiber optik terdiri dari pertama yaitu pigtail. Bisa kalian lihat pada gambar slide pada slide layar monitor kalian. Di situ Bapak tayangkan sebuah gambar pigtail dan juga patch core. Apa itu pigtail? Pigtail adalah sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Yang kedua adalah patch core. Patch core adalah kabel fiber optik yang pada dua sisi ujung atau ujung kabelnya ada konektor. Jadi di ujung kedua kabelnya terdapat konektor, ya. Berbeda dengan pigtail, hanya satu ujung kabelnya saja yang memiliki konektor. Patch core digunakan untuk menghubungkan device atau sebuah alat, atau juga dikenal dengan optic jumper. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu fiber outlet. Fiber outlet adalah semacam roset atau rumah kabel untuk menyimpan pigtail fiber optik yang disambungkan ke drop kabel. Jadi fiber outlet itu isinya di dalamnya itu adalah pigtail. Jadi untuk melindungi pigtail itu sambungan atau kabel konektornya itu mungkin dari air atau dan lain sebagainya. Jadi dibuatkan ada sebuah alat namanya fiber outlet, ya. Yang keempat adalah ODP atau juga DPFO atau ODP. DPFO adalah Distribution Point Fiber Optic atau ODP Optical Distribution Point, ya. Adalah tempat splitter dan terminasi drop kabel yang mengarah ke user-user. Bisa kalian lihat gambar atau tayangan pada layar monitor kalian di sisi kanan, ya, pada slide pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah splitter, ya. Splitter adalah komponen fiber optik yang berfungsi memisahkan atau membagi daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Kelemahan dari splitter ini adalah menimbulkan loss, di mana semakin besar kapasitasnya, loss yang timbul juga semakin besar.
bisa kalian lihat tampilan splitter atau gambar splitter di sisi kanan pada layar slide. Kita lanjutkan. Yang keenam adalah join box atau join closure. Ini adalah tempat sambungan atau juga titik terminasi dua atau lebih kabel fiber optik, di mana biasanya dipasangkan di luar outdoor. Jadi ada dua macam, fungsinya sama, yaitu join box. Bisa kalian lihat gambarnya itu di sisi kanan slide. Join closure itu yang gambarnya agak pipih atau gepeng ya, atau gambarnya di bawah teks ya. Nah, itu dipasangkan biasanya bisa di tiang-tiang distribusi kabel fiber optik ya. Di tiang atau di kabel ya. Kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah OTB. OTB adalah Optical Termination Box atau OTB adalah titik terminasi kabel serat optik outdoor dengan kabel serat optik indoor. Apa itu OTB? Optical Termination Box. OTB fiber optik adalah alat yang digunakan untuk menyambung fiber optik dalam server dengan menggunakan pigtail fiber optik. OTB digunakan sebagai media penghubung dari kabel fiber optik ke switch dengan menggunakan kabel fiber optik patch core. Nah, bisa kalian lihat tampak atau gambar yang Bapak tayangkan bentuknya OTB itu seperti itu di sisi kanan slide ya. Kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah ODC. ODC adalah suatu ruang yang berbentuk kotak atau kubah atau disebut juga dome yang terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single mode yang dapat berisi konektor, splicing maupun splitter, dan dilengkapi ruang manajemen fiber dengan kapasitas tertentu. Pada jaringan akses optik pasif atau PON untuk hubungan telekomunikasi. Nah, ini bisa kalian lihat tayangan atau gambarnya. Bentuknya yaitu seperti digambar di sisi kanan slide. Bisa kalian jumpai ODC ini ditanam atau dipasang di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau kalian melihat seorang teknisi sedang membuka OTB atau ODC di pinggir jalan, berarti dia sedang mengecek seluruh saluran komunikasi jaringan internet yang terhubung di ODC ya. Perangkat di atas digunakan sebagai perangkat yang tidak memiliki peran aktif, tetapi sangat penting pada jaringan fiber optik ya. Itu perangkat-perangkat pasif tersebut menjadi sangat penting, walaupun perangkat tersebut tidak memiliki peran aktif dalam jaringan fiber optik. Kita lanjutkan. Kalau tadi Bapak sudah tampilkan alat-alat atau perangkat-perangkat jaringan pasif, sekarang Bapak tampilkan apa itu perangkat-perangkat aktif jaringan fiber optik, supaya di benak kalian ada bayangan atau ada gambaran yang jelas apa itu perangkat aktif dan apa itu perangkat pasif. Pertama yaitu adalah perangkat aktif, yaitu pertama atau ke-1 managed switch atau manajemen switch. Jenis switch yang memiliki fitur-fitur yang handal yang mampu mendukung kinerja switch dalam jaringan network komputer, yakni fitur virtual LAN atau VLAN,
yang membuat switch ini dapat terhubung pada segmen LAN secara bersamaan yang dapat dipakai lebih dari satu LAN. Fitur monitoring yang fungsinya dapat melakukan konfigurasi IP address hingga melakukan pengecekan transfer data melalui IP address atau melalui protokol SNMP atau program monitoring lainnya. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sisi kanan slide-nya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah media converter. Media converter adalah media merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda melalui media seperti twisted pair dengan kabel fiber optik. Terdapat dua jenis media converter berdasarkan jenis kabel fiber optik, yaitu single mode dan multi mode. Jadi fungsi media converter ini adalah menghubungkan dua jaringan berbeda. Bisa di sini dijelaskan jaringan yang menggunakan kabel UTP dan juga jaringan yang menggunakan kabel fiber optik. Jadi kalau kalian lihat pada skema topologi jaringan, ada jaringan yang dihubungkan dua buah segmen jaringan yang berbeda. Yang satu mungkin segmen jaringannya adalah menggunakan kabel UTP unshielded twisted pair, dan di sisi yang lain, mungkin di segmen yang lain, jaringan yang menggunakan kabel fiber optik. Ini dapat dihubungkan dengan menggunakan media converter. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah optical network unit atau ONU. Ya, gambarnya di sisi kanan bisa kalian lihat dan perhatikan. Ini adalah menyediakan interface antara jaringan optik dengan pelanggan. Sinyal optik yang ditransmisikan melalui ODN diubah oleh ONU optical network unit menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. Pada arsitektur FTTX, ONU diletakkan di sisi pelanggan. Ya, jadi ada alat perangkat aktif fiber optik namanya ONU, yaitu Optical Network Unit. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah Passive Optical Network atau PON. Ini merupakan jaringan point to point atau point to multi point, berarti satu segmen jaringan ke beberapa atau banyak jaringan. Berbasis fiber optik yang memiliki elemen pembagi optik atau optical splitter yang berfungsi untuk penyalur data pada beberapa tujuan. Elemen pembagi tersebut bersifat pasif, artinya tidak melakukan manipulasi sinyal seperti penguatan sinyal optik yang terdapat pada OLT. OLT adalah Optical Line Terminal. Ya. Di situ bisa kalian lihat gambar atau skema PON, Passive Optical Network. Ya, di situ ada OLT, ada internet, PSTN. Ya, lihat gambar arahnya. Ya, pada bagan atau gambar Passive Optical Network. Kita lanjutkan. Kelima adalah Gigabit Passive Optical Network atau GPON. GPON merupakan salah satu teknologi PON yang dikembangkan oleh ITU-T via G984 standar G atau standar G984. Ini adalah mendukung bitrate yang lebih tinggi, perbaikan keamanan dan pilihan protokol pada layar 2, ATM, JAM, atau Ethernet. Pendistribusian sinyal dari sentral ke end user menggunakan passive splitter. Bisa menggunakan passive splitter 1/2, 1/4, 1/8,
1/16, 1/32, dan 1/64 bit. Kita lanjutkan. Yang keenam adalah Gigabit Ethernet Passive Optical Network atau GPON. GPON merupakan teknik akses optik kecepatan tinggi yang telah distandarisasi sehingga dapat digunakan pada konfigurasi point to multipoint. Pendistribusian sinyal dari sentral ke end user menggunakan passive splitter juga dari 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, dan 1/32. Kalian bisa lihat tampak gambarnya pada sisi kanan layar slide di layar monitor atau smartphone kalian. Kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah Optical Line Terminal atau OLT. Ini merupakan salah satu perangkat aktif pada jaringan fiber optik. Fungsinya yaitu sebagai titik awal dari layanan jaringan optik pasif. Perangkat ini mempunyai fungsi utama antara lain yaitu melakukan konversi antara sinyal listrik yang digunakan oleh penyedia layanan, mengkoordinasikan multiplexing pada perangkat lain di ujung jaringan, penyambungan dengan pusat layanan Software Internet Service Provider atau ISP dan IPTP. Titik distribusi ke pelanggan, tempat pengaturan bandwidth, pengontrolan dan kendali jaringan pelanggan. Kedelapan, Small Form Factor Pluggable atau SFP, yaitu perangkat yang compact ya, berupa suatu transceiver yang bersifat hot pluggable yang biasa digunakan dalam aplikasi komunikasi dan telekomunikasi data. Form factor dan interface kelistrikannya dispesifikasi oleh suatu perjanjian multi-source atau Multi-Source Agreement MSA. Perangkat ini menjadi interface suatu perangkat jaringan motherboard yang biasa digunakan pada sebuah router atau switch kepada kabel jaringan di fiber optik ataupun copper. Kita lanjutkan, apa itu fiber optik? Ini untuk mengingatkan kalian tentang jaringan atau kabel fiber optik. Ada pertanyaan, apa itu fiber optik atau kabel fiber optik? Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah dari sinar laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih yang single mode itu 120 mikrometer. Kita lanjutkan. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan fiber optik saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan atau attenuation kurang dari 20 desibel per kilometer. Dengan lebar jalur bandwidth yang besar, maka mampu dalam mentransmisikan data yang jauh lebih banyak dan cepat, dan bandwidth yang lebih besar dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian, fiber optik sangat cocok sekali digunakan, terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Sekitar 20 tahun yang lalu, kabel fiber optik ini telah mengambil alih dan mengubah wajah telekomunikasi industri telepon atau telekomunikasi jarak jauh maupun industri otomasi dengan pengontrolan jarak jauh.
Serat optik juga memberikan peranan besar membuat internet dapat digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 1997, fiber optik menghubungkan seluruh dunia. Fiber optic link around the globe atau FLAG menjadi jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru. Kelebihan fiber optik. Kelebihannya yaitu ada 6 poin. Pertama yaitu bandwidth-nya sangat besar. Dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa ada pengulangan. Kedua, biaya pemasangan dan pengoperasiannya sangat rendah serta tingkat keamanannya yang lebih tinggi. Ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Kelima, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Keenam, tidak berkarat. Nah, inilah 6 yang menjadi pertimbangan mengapa kabel fiber optik digunakan dalam saluran telekomunikasi pilihan yang sangat tepat, baik jaringan skala WAN (Wide Area Network) atau jaringan yang skala luas lagi antar negara, ya, antar benua. Jadi karena kabel tersebut tidak ada listrik atau percikan api, tidak berkarat, tidak kebal atau tidak berpengaruh terhadap gelombang elektromagnetik dan gelombang radio, ukurannya kecil dan ringan, tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Inilah yang menjadi kelebihan daripada fiber optik. Kita lanjutkan. Di samping kelebihan ada juga kekurangan fiber optik. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kekurangan ada 5 poin atau 5 item. Yang pertama adalah beberapa faktor membatasi efektivitas kabel FO. Selain instalasinya yang mahal, operasionalnya yang mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun materialnya. Kedua, dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Ketiga, tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. Keempat, sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Kelima, komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Oke, baiklah, sampai di situ ya pembelajaran materi teknologi jaringan berbasis luas, yaitu kompetensi yang ke-8, mengevaluasi perangkat pasif jaringan fiber optik. Di lain kesempatan mungkin kita berjumpa dan kita melanjutkan pembelajaran berikutnya. Mungkin dari saya mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini mungkin ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga saya mengingatkan kepada seluruh siswa kelas 11 TKJ 1 maupun 11 TKJ 2 untuk menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal atau tugas yang saya berikan di Google Classroom. Kalian buka Google Classroom-nya secara berkala, kalian selesaikan tugas yang ada di situ untuk mendapatkan penilaian. Ya, kalau kalian tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian tidak dapat mendapat penilaian dan mendapat nilainya kosong. Di situ sudah ada ulangan harian, ya, sudah ada tugas esai yang harus kalian selesaikan, dan juga materi-materi yang sudah Bapak upload juga sudah ada, materi PJJ sudah ada di Google Classroom, ya.
kalian selesaikan tugas-tugasnya ya, dan juga tugas praktikumnya juga diselesaikan ya, dikerjakan ya. Tugas praktikumnya Bapak berikan di grup WA teknologi jaringan berbasis luas. Sudah ada beberapa siswa yang sudah selesai mengirimkan tugasnya, dikirimkan dalam bentuk video ya, video menggunakan paket tracer, yaitu jaringan teknologi jaringan berbasis luas ya. Jangan lupa kalian kasih nama lengkap kalian, tulis nama kalian di worksheet paket tracernya, dan juga nama kelas kalian. Lalu kalian buatkan videonya, durasi video tutorialnya, durasi videonya maksud Bapak. Lalu kalian kirim ke grup ya, supaya nanti Bapak rekap, Bapak kasih penilaian ya, untuk menjadi penilaian praktikum atau penilaian keterampilan ya. Jadi ada nilai yang di Google Classroom itu untuk penilaian pengetahuan, dan untuk praktikumnya menggunakan aplikasi paket tracer di grup teknologi jaringan berbasis luas untuk penilaian prakteknya. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.